Masih di mall. Ya, siang ini Henry mengantar Mbak Niken pulang ke rumahnya karena tak tega Mbak Niken pulang sendiri. Hujan pun turun saat Niken baru masuk mobil. Niken dengan menyeruput es kopi pemberian Henry masih terdiam dan tak percaya jika Henry menghampiri dan mau mengantarkannya pulang. Henry, maafin Mbak ya. Henry udah maafin Mbak dan juga Mas Hendra. Tapi untuk masalah Henry dan Mas Hendra, iya, Mbak ngerti Ndri. Mbak gak ikut campur urusan kalian. Mbak mau kalian akur lagi dan berteman seperti dulu. Henry hanya tersenyum. Jujur, semenjak kamu gak ada, Hendra selalu ngomongin kamu. Hendra selalu kepikiran dan rasa bersalahnya sangat besar karena waktu itu gak bisa berbuat apa-apa. Semalam sebelum kepergian bapakmu, Hendra sempat dimimpiin kamu dan bapakmu. Mimpi? Iya, Mbak dan Mas Sopian saksinya. Pas Mbak datang malam-malam, dia ngigau di kursi depan. Itu karena Hendra kesepian setiap malam. Dia duduk merenung mengharap kamu selalu datang. Sampai akhirnya ketiduran dan kebawa mimpi. Dan di mimpi itu kamu datang dan membawanya ke rumah bapakmu. Dan bapakmu merelakan dan tidak mau ikut campur hubungan kalian lagi. Jadi maksud Mbak, ini firasat? Bisa jadi Indri, semua ini bukan sebuah kebetulan. Pasti ada maksud di balik semua kejadian yang kita alami. Mbak berharap ini juga suatu pertanda akan hubungan kalian yang semakin membaik seperti dulu. Apapun hubungannya. Mbak tahu, mungkin kamu masih kecewa sama Hendra. Mbak sebagai kakaknya meminta maaf atas kesalahan adik Mbak dengan segala kekurangannya. Iya Mbak, gak seharusnya juga Henry bersikap acuh pada Maniken. Henry juga sudah memaafkan Mas Hendra. Henry hanya butuh waktu agar semua kembali normal seperti dulu. Iya Andri, makasih Andri. Sama-sama Mbak. Boleh minta nomor Mbak Niken sama Mas Hendra? Oh boleh. Tolong save-in ya Mbak. Iya permisi ya. Ya, Niken pun menyimpan nomornya dan nomor Hendra. Thanks Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak kapan nikah sama Pak Sopian? Doakan segera ya, nanti kamu datang ya. Pasti Mbak, gue usahain. By the way, kamu sibuk apa Andri? Ya, keduanya pun mengobrol ngalor ngidul. Seperti hubungan kakak adik ipar yang kembali hangat dan akrab setelah sekian lama berpisah dan berseteru. Henry juga menceritakan niatnya membuka cabang di kota ini. Dan Niken terlihat sangat mensupport Henry dan berusaha menyemangati orang yang sudah ia anggap adiknya sendiri itu. Keduanya tertawa bercanda satu sama lain. Niken juga menceritakan semua yang dialami Hendra selama 4 tahun belakangan tanpa Henry. Dan itu sempat membuat Henry tersenyum geleng-geleng. Hingga tak terasa mobil Henry sampai di halaman rumah Niken. Ayo mampir dulu. Apa gak mau ngobrol sama Hendra? Sepertinya Hendra lagi di kamar. Ayo, gak usah malu, santai aja. Ya sudah. Ya, akhirnya mau tak mau Henry terpaksa mampir. Meski jujur Henry bingung jika bertemu Hendra. Duduk Dri? Iya Mbak. Ya, Henry pun duduk di kursi depan. Kursi yang masih sama seperti yang dulu. Suasana juga sama seperti dulu. Sangat menyejukkan dan mengobati rasa rindunya. Hanya cat rumah saja yang berubah. Ya, suasana rumah ini sangat mempengaruhi sikap Henry pada Hendra. Dan entah kenapa, membuat Henry jadi rindu. Henry mulai gugup, tak sabar memberi surprise pada Hendra jika ia datang. Drah, lihat siapa yang datang. Drah, loh kok anaknya gak ada? Apa belum pulang? Coba tak telepon. Ih, kok gak diangkat-angkat sih? Kemana tuh anak? Kenapa Mbak? Hendranya gak ada di rumah, di telepon gak diangkat. Ya udah, biarin aja, Mbak. Henry langsung pulang aja. Soalnya di rumah masih banyak saudara-saudara jauh yang berdatangan. Oh gitu? Ya sudah kalau begitu. Tapi next mampir ya. Mbak buatin ketan unti buat kamu. Iya Mbak, Henry juga sebenarnya kangen ketan unti Mbak Niken. Kapan-kapan deh gue mampir. Henry balik dulu ya. Iya, hati-hati. Ya, Henry pun kembali pulang. Dan Niken pun masuk ke rumah. Niken senang karena akhirnya bisa ngobrol dengan Henry lagi.
Niken berharap Hendra dan Hendri kembali akur seperti dulu. Dan ketika Niken hendak bersih-bersih rumah, Hendra tiba-tiba datang dan berjalan kaki seperti biasa dengan tongkatnya. Mbak, Dra, Mbak teleponin kok gak diangkat-angkat? HP ku mati Mbak kayaknya, tolong casin Mbak. Sini, Dra, duduk sini deket Mbak. Ada apa Mbak? Kelihatannya Mbak lagi seneng nih. Pasti masalah Mas Sopian ya? Bukan. Terus? Barusan, kamu tahu nggak? Mbak dianterin siapa? Siapa Mbak? Mbak Sri ya? Kan Mbak tadi kondangan sama dia. Bukan, tapi dianterin Hendri. Apa? Hendri? Iya Andra. Ya, Niken pun menceritakan semua kejadian saat di mall sampai Hendri mengantarkannya pulang. Dan itu membuat Hendra melongo dan terlihat serius mendengarkan Mbak Niken. Apalagi ketika Mbak Niken memberitahu jika Hendri kapan-kapan akan mampir ke sini. Rasanya Hendra tak sabar menunggu nanti malam untuk bertemu Hendri. Mbak, tolong simpenin nomor Hendri. Nanti kalau HP Hendra udah selesai dicas. Tapi sekarang Hendra pinjam HP Mbak buat telepon Hendri, boleh? Oh iya, bentar. Nih, telepon dah. Ya, Hendra pun mencoba menelpon Hendri. Dan begitu Hendri mengangkatnya. Ya Mbak, Dek, ini Mas, bukan Mbak Niken. Mas, tut. Ya, baru saja hendak ngomong, Hendri langsung menutup panggilan teleponnya. Hendra mencoba kembali menelponnya, tapi Hendri tak meresponnya. Hendra seketika kembali down. Mbak, nih, gimana Hendra? Dimatiin langsung Mbak sama anaknya. Aku lupa, kalau memaafkan Mbak bukan berarti memaafkan Hendra. Menerima Mbak belum tentu menerima Hendra. Karena Mbak gak ada sangkut pautnya sama hubungan kita. Mungkin aku hanya terlalu berharap dan salah mengira sama dia. Tadinya aku pikir jika dia sudah menerima Mbak, dia akan menerima aku. Ternyata tak segampang itu. Dra, sabar ya. Mbak yakin Hendri sudah memaafkanmu. Hanya saja untuk kembali seperti dulu, Mbak gak bisa menyimpulkan. Karena yang tahu ya hanya Hendri sendiri. Iya Mbak, Hendra sabar kok. Hendra juga gak mengharap Hendri kembali. Hendra tahu diri. Lebih baik Hendra fokus mijet, ngumpulin uang buat bantu nikahan Mbak. Ngapain? Gak usah mikirin nikahan Mbak. Mbak udah obrolin masalah pernikahan sama Mas Sopian. Dan kata Mas Sopian, Mbak gak perlu banyak mikir. Semua dia yang tanggung dan urus. Karena memang tanggung jawab dia. Mbak hanya mikirin mau gimana konsepnya, yang kayak gimana. Mbak bilang yang sederhana saja. Gak perlu neko-neko, jadi kita gak perlu mikirin biaya. Mbak mau kamu sehat terus, biar bisa nemenin Mbak di hari spesial Mbak nanti. Alhamdulillah, Hendra dapat calon kakak ipar yang baik dan mengerti keadaan kita. Iya Andra, kamu udah makan siang belum? Udah Mbak, tadi ditraktir Taufan makan rujak lontong. Habis itu kita gak balik mangkal, karena Taufan langsung ke rumah Taufik. Oh gitu, kamu ada mijet lagi gak habis ini? Gak ada Mbak, nanti habis tahlil ada mijet sama Mas Bejo. Oh gitu, padahal Mas Sopian katanya mau ngajak kita jalan bertiga. Sama mau pijit juga katanya pegel-pegel. Oh, kalau jalan-jalan Hendra gak bisa Mbak. Hendra mau tahlilan, habis itu mijet di rumah pelanggan. Tapi habis dari rumah pelanggan aja Mbak, Hendra mijet Mas Sopian. Mijetnya di mana Mbak? Di rumahnya apa di sini? Kurang tahu ya, nanti Mbak tanya sama Mas Sopiannya. Tapi kalau di sini bisa nggak? Bisa Mbak, di kamar Hendra aja. Ya sudah, nanti tak bilangin Mas Sopiannya. Iya Mbak. Di rumah Taufik, setelah menemani Taufik makan dan sembari menunggu waktu sore menyiram tanaman dan memberi makan peliharaan, keduanya kini masih di dalam kamar Taufik, berpelukan sembari mendengarkan musik dan bersantai. Namun Taufan heran karena sedari tadi Taufik terlihat cemberut saja dan sibuk dengan HP-nya saja. Fik, kamu kenapa? Dari tadi diam aja. Gak apa-apa, jawab Taufik sembari mengetik HP-nya. Tuh kan, kumat deh. Ngambek apaan? Ya mana aku tahu kalau kamu gak ngomong ngambek kenapa. Kalau enggak, kenapa mau kamu gak ngenakin gitu?
Asem banget. Apa gara-gara aku makan berdua sama Hendra? Enggak. Terus kenapa? Enggak apa-apa mas. Ya makanya ngomong. Dibilangin berkali-kali, gue nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Ih, paling benci deh kalau masih aja kekanak-kanakan kayak gini. Sini HP-nya. Setak. Aduh, jatuh. Ya, masih. Lihat tuh, retak layar iPhone 14 gue. Mana baru beli lagi tuh HP. Asal rampas aja, gini dah. Iya, aku tahu. Ya habisnya kamu diem aja dari tadi cuekin aku. Ya ngapain pakai ngerampas HP segala, Mas? Ya habisnya kamu dari tadi tak pelukin main HP terus. Gue lagi catatan urusan kerjaan, Mas. Emang nggak bisa nanti-nanti? Kan ada aku di sini. Kalau kamu sibuk, ngapain aku di sini? Tahu gitu, mendingan aku mangkal. Oh gitu. Mas lebih seneng mangkal daripada sama gue. Lebih seneng berduaan sama sahabat daripada sama gue. Oh, jadi ini maksud kamu nyuekin aku? Katanya udah nggak cemburu, katanya udah ngerti. Tapi kok tetap aja nggak ada perubahan. Sebagai rasa tanggung jawabku, potong aja gajiku buat servis HP-mu. Nanti kalau papamu datang, aku akan bilang sendiri sama dia. Mas, mau kemana? Nyiram. Ya, Taufan yang kesal itu pun mau tak mau meninggalkan Taufik yang lagi-lagi kumat seperti anak kecil saja, cemburu pada Hendra. Taufan heran mengapa Taufik selalu saja berprasangka buruk padanya. Padahal Taufan sendiri tak pernah cemburu pada kedekatan Taufik dan Hendri. Taufan pun yang kesal akhirnya memutuskan untuk turun, menyapu halaman depan dan menyiram tanaman di taman belakang, meninggalkan Taufik yang masih ada di kamarnya. Ya, di bawah sendiri, Taufan yang sedang menyapu halaman menyapa Pak Tono. Pak, Mas, biar Bapak aja yang nyapu. Mas tugasnya kan cuma di taman belakang. Oh, gak apa-apa Pak. Habis ini di belakang, santai aja. Lagian ini kotor sekali, anginnya kenceng, jadi daun-daun berjatuhan. Ya Mas. Mas Taufik kemana Mas? Oh, ada, lagi tiduran. Oh iya Mas. Pak Yono kemana Pak? Hari ini izin nganterin istrinya USG, istrinya hamil lagi. Oh, alhamdulillah. Ya, Taufan pun lebih memilih menyibukkan diri daripada berdua bersama Taufik, tapi yang ada malah gak asik. Dan setelah selesai menyapu dan membersihkan halaman depan, kini Taufik berjalan menuju taman belakang untuk memberi makan hewan peliharaan dan juga lanjut menyiram tanaman. Tanpa sepengetahuan Taufan, jika dari lantai 2 kamarnya, Taufik lagi-lagi mengintipnya, lalu tersenyum geleng-geleng. Ya, bukan Taufik kalau nggak usil dan jahil yang selalu bikin kesal Taufan. Karena wajah Taufan yang kesal itu adalah hiburan untuk Taufik. Yang keusilannya kali ini sampai beresiko membuat HP barunya itu sampai retak. Ya, Taufik tak sungguh-sungguh marah pada Taufan. Meski jujur memang ada rasa sedikit cemburu pada Taufan. Namanya juga rasa sayang. Wajar saja cemburu pasti ada. Namun Taufik kini lebih dapat mengkontrol perasaannya agar jangan sampai keduanya berpisah lagi. Karena rasanya sangat menyiksa. Ya, Taufik lagi-lagi menelpon Taufan yang kini sedang menyiram itu. Dan Taufan terlihat merogoh sakunya, namun mematikan panggilan telepon Taufik. Tapi mengarahkan pandangannya ke lantai 2 ke kamar Taufik. Kok nggak diangkat? Teriak Taufik dari atas. Itu bisa ngomong. Ngapain teleponan segala? Mau apa? Tanya Taufan males. Sini naik, balik ke kamar. Males. Gue hitung sampai 3 nih. Apaan sih Fik? Makin jadi aja. Gue majikan ya, Mas harus nurut sama gue. Majikanku itu papamu, bukan kamu. Bener-bener lo Mas. Naik gak? Enggak, matamu gak lihat. Aku lagi kerja, aku lagi sibuk. Mas yang naik, or gue yang turun. Taufan tak menjawab. Mas, Taufan tak peduli dan terus menyiram. Ya, Taufik yang gemas karena melihat Taufan yang cuek itu seketika turun ke lantai 1. Namun sebelum menghampiri Taufan ke taman belakang, Taufik berjalan menuju dapur terlebih dulu mencari Simbo. Bok, ya Mas, ada apa? Ah,
kebetulan ada Pak Tono juga di sini. Iya Mas, mau makan, kok belum masak lagi sih Mbok? Ada apa Mas? Pak Tono, Mbok, tolong beliin cemilan kek, apa gitu. Sama Mbok juga beli apa kek. Sekalian buat teman-teman Mas Taufan di panti. Nih, gue kasih duit. Mbok juga boleh belanja apa aja suka Mbok. Sekalian sama Pak Tono. Juga mau beli apa kek, terserah. Ini 500 buat beli jajanan, dan ini 200 buat Mbok, 200 buat Pak Tono. Tapi jangan balik dulu ya, sebelum sejam ya. Gue gak keluar, biar rumah gue yang jaga. Oh, siap bos. Ini uangnya tak sebagian tak pakai beli makan sama rokok. Sebagian tak kasih istriku aja, lumayan pakai beli minyak goreng. Makasih bos, ucap Pak Tono senangnya minta ampun. Makasih mas, Mbok mau beli lipstik aja lumayan. Tapi orang-orang panti dibeliin apa ya? Di panti tunanetra ada berapa orang mas? Sekitar 10 kayaknya sekarang. Beli aja KFC Mbok, nanti biar gue bawa ke sana sama Mas Taufan. Siap mas. Ya, baik Pak Tono dan si Mbok pun langsung berangkat menjalankan perintah Taufik. Taufik pun menutup gerbang sendiri. Lalu dengan senyum menyeringai, lalu menggigit bibirnya sendiri, Taufik kini berjalan perlahan sembari membuka semua pakaiannya, menunjukkan pahatan otot six pack-nya dan lato-lato yang menggantung bebas itu, lalu menuju taman belakang rumah untuk menghampiri Taufan. Dan begitu Taufik sampai, Mas, Fik, seketika Taufan yang sedang menyiram itu shock dengan kedatangan Taufik yang tiba-tiba nongol gak pakai baju dengan lato-lato yang mengayun setengah tegang itu. Apalagi dengan kedipan mata seolah mengajak enak-enak. Hingga kemudian, Mas, mau kemana? Teriak Taufik yang melihat Taufan meninggalkan selang air begitu saja. Lalu berjalan ke arah depan celingak-celinguk seperti maling saja. Lalu kembali menghampiri Taufik. Kamu gendeng? Enggak tuh mas, masih waras. Kalau ada Pak Tono dan si Mbok gimana? Terus kalau papamu tiba-tiba datang gimana? Lihat anaknya edan kayak gini. Papa pulang malam. Lagian nih, kalau kepergok pun bokap gak bakalan marah. Bokap udah tahu kelakuan anaknya kayak gimana. Pak Tono dan si Mbok udah gue suruh keluar beli makanan buat teman-teman mas di panti. Jadi gak ada alasan buat mas khawatir. Taufan masih celingak-celinguk menatap ke langit-langit rumah. Ya elah, masih celingak-celinguk pelongo-pelongo kayak kebo. Pasti mau nyari CCTV ya? Tenang aja mas, CCTV gue yang pegang. Dan gue bakal jadiin rekaman pribadi gue. Jangan Fik. Mas, Taufik kini berjalan perlahan menghampiri Taufan yang panik. Taufik maju dan Taufan mundur. Begitu seterusnya. Hingga kemudian, secur. Fik, teriak Taufan yang sembari menyemprotkan air pada Taufik. Namun Taufik tak peduli dan terus maju menghampiri Taufan meski tubuhnya basah. Dan entah kenapa Taufan jadi menyesal karena menyemprotkan air pada Taufik. Karena setelah Taufan menyemprotkan air dan membuat Taufik basah, justru itu semakin membuat Taufik terlihat seksi. Apalagi ketika Taufik berjalan sembari mengibas-ngibaskan rambut basahnya. Sungguh seksi dan jujur membuat Taufan lama-lama tergoda dan mengesampingkan rasa kesalnya. Hingga kemudian, ya, Taufan tak bisa menghindar. Pesona tampan berondong yang sudah 4 tahun ia miliki itu selalu membuatnya mabuk kepayang. Hubungan terlarang dan menyimpang yang cukup lama ia jalani bersama seorang laki-laki itu ternyata sama sekali tak membosankan. Itu karena Taufik pandai sekali memanage suatu hubungan agar hubungan keduanya selalu mengasyikkan. Meski Taufik terkadang menyebalkan dan kekanak-kanakan. Namun kalau sudah seperti ini, siapa yang akan tahan godaan? Dan entah bagaimana caranya, pakaian Taufan pun kini jatuh ke rerumputan. Beserta selang air yang tadinya di genggaman Taufan itu juga sudah jatuh ke bawah dengan air yang masih mengalir. Hingga kemudian, ya, Taufik mengangkat tubuh Taufan dan meletakkannya di atas pot atau pilar bonsai yang masih kosong. Lalu merenggangkan kedua paha Taufan dan ya, nikmatnya tubuh cowok manis tukang kebunnya itu selalu ia dapatkan dan tak pernah skip setiap keduanya berjumpa. Rasanya sudah menjadi kewajiban setiap keduanya bertemu dan bersama. Taufik
selalu berusaha sesering mungkin menemui Taufan dan sedang berjuang agar keduanya bisa bertemu setiap hari dan tak perlu menunggu saat weekend saja. Taufan pun mendesah, rasa kesalnya hilang berganti nikmat. Rasanya duduk di pilar atau pot dengan pinggang terkunci oleh kedua tangan Taufik seperti ini membuat lato-latonya yang tak seberapa itu mual dan ingin muntah saja. Fik, aku nggak tahan. Sama mas, gue stop terus ya mas. Mas jadi buat gue aja deh. Jangan kepikiran gantian lagi. Buktinya mas keenakan kan? Mas suka kan gue sodok kayak gini? Suka dua-duanya Fik. Meskipun aku nggak segede punyamu, tapi yang namanya punya barang masa nggak guna. Semasih aku bisa ngaceng, aku masih bisa jebol kamu pokoknya. Habis ini gantian ya. Apa sih yang nggak buat mas gue yang manis ini? Gue yang dulu dong. Ya, Taufan sedikit menggoyang. Pilar bonsai pun berguncang. Tubuh keduanya mengejang hingga akhirnya crot, tintin, suara klakson mobil. Waduh, kok papa udah datang? Malam hari kemudian, malam hari ini di rumah Hendri sudah ramai orang tahlilan. Taufan yang baru datang bersama Taufik terpaksa duduk di dekat pintu masuk karena di dalam sudah full. Bahkan Hendri sedang bersama keluarga jauhnya. Jadi Taufik dan Taufan terpaksa duduk di luar. Taufan sendiri melihat Mas Bejo di dalam. Tapi kemana Hendra? Ya, keduanya kini tahlilan. Dan setelah kurang lebih 1 jam lamanya, tahlilan pun selesai. Dan satu persatu orang-orang mulai pulang, termasuk kerabat Hendri. Dan begitu sudah mulai sepi, Taufik dan Taufan menghampiri Hendri. Bro, Fik, Mas, Sapa Hendri yang sedikit celingak-celinguk seperti mencari seseorang. nyari siapa bro? Pasti Mas Hendra ya? Tanya Taufik yang membuat Hendri tersenyum. Memangnya Mas Hendra gak kesini? Tadi sih bilangnya tahlilan sama aku, tapi kok gak kelihatan. Apa dia marah sama gue? Tanya Hendri kini bertanya-tanya yang membuat Taufik dan Taufan heran. Bukannya lo yang masih marah sama dia bro? Hendri diam. Gimana kalau kita tanya sama Mas Bejo? Mas Bejo, Hendra mana mas? Oh, tadi sih maunya tahlilan. Terus pas aku sampai sana ada tetangganya yang keseleo, habis jatuh dari tangga. Jadinya minta tolong Hendra buat mijet. Ya udah, jadi nggak ikut. Oh, kirain. Ya udah mas. Bro, lo jadi pulang hari ini? Iya, habis ini diantar om. Loh, iya sama. Ya udah, kalau gitu gue jalan dulu ya. Lo yang tenang. Dan minggu depan kita bahas planning kita. Siap bro. Thanks. Mas Taufan juga. Makasih ya. Ya, hati-hati Yandri. Thanks mas. Di rumah pelanggan. Ya, di rumah pelanggan sendiri, yaitu di rumah tetangganya. Hendra baru saja selesai memijat di rumah tetangganya. Dan ketika memijat, ia masih kepikiran Hendri. Meski Hendra sudah berusaha untuk melupakan Hendri, namun tetap saja tak semudah seperti membalikan tangan. Hendra yang kini selesai memijat pun, itu kini menuju pulang. Karena sebentar lagi sudah ada janji untuk memijat calon kakak iparnya Mas Sopian. Ya, Hendra pun buru-buru berjalan dengan tongkatnya melewati trotoar di pinggiran jalan. Dan ketika Hendra sedang berjalan, Hendra merasakan ada sebuah mobil seperti mendekatinya dan mengikuti dari belakangnya. Ya, insting Hendra tak pernah salah. Hendra selalu merasakan hal yang tak biasa dan sedikit agak mencurigakan. Hendra takut jika ada orang yang hendak berbuat jahat, seperti copet atau jambret. Hendra benar-benar takut, apalagi ketika mobil itu berhenti dan terdengar suara pintu mobil yang terbuka. Dengan suara langkah kaki yang kini seperti membuntutinya. Yang membuat Hendra yang panik itu semakin mempercepat langkah kakinya dan bersiap-siap dengan tongkatnya jika sewaktu-waktu ada yang mencoba menyerangnya. Dan semakin lama langkah kaki itu semakin dekat dan seolah hendak mengejar. Hingga kemudian langkah itu berhenti yang membuat Hendra juga ikut berhenti. Ketika Hendra mencium sesuatu yang tidak asing di indera penciumannya. Ya, meski sudah 4 tahun lamanya, namun Hendra masih ingat betul
aroma harum parfum Hendry. Hendra seketika membalikkan badannya. Namun ketika Hendra menoleh ke belakang, "Dek," langkah kaki itu tiba-tiba saja mundur. Brak, suara pintu mobil tertutup dan aroma wangi Hendry itu pun lambat laun menghilang bersama laju mobil yang melewati Hendra. Hendra pun dengan hati yang tak menentu memutuskan pulang. Sedangkan di mobil sendiri, Sorry mas, gue udah berusaha. Tapi nyatanya gue masih belum siap nemuin lo. ya, Hendra sendiri yang baru masuk gang menuju rumahnya masih kebingungan dan juga bertanya-tanya dalam hatinya. Apa benar yang tadi itu Hendry? Jika benar, mengapa Hendry tak menjawab panggilannya? Dan kenapa ia pergi begitu saja, meninggalkan Hendra tanpa kepastian dan tanpa basa-basi? Ya, Hendra yakin jika tadi itu pasti Hendry. Instingnya selalu kuat. Ditambah aroma parfum yang selama ini jarang ia temui, yang hanya ia temui saat bersama Hendry. Wangi khas Hendry itu selalu terngiang-ngiang di otaknya. Dan ketika Hendra masih kebingungan, suara mobil tiba-tiba saja terdengar mendekati Hendra, yang membuat Hendra berhenti. Apalagi ketika terdengar seseorang keluar dari dalam mobil dan menghampiri. Hendra berharap Hendry kembali. Dek, ini Mas Dra. Mas Sopian? Oh, kirain Hendry ya? Iya mas. Ayo masuk. Untung aja kamu udah pulang. Mas mau pijet. Oh, iya mas. Awas ya, sini tongkatnya. Awas pelan. Iya mas. Ya, keduanya pun langsung menuju rumah Hendra. Dan tak lama kemudian sampai. Kalian udah sampai, teriak Niken yang melihat Sopian membantu Hendra keluar dari mobil. Makasih mas. Sayang, kok bisa kalian barengan? Iya mbak, gak sengaja ketemu di gang. Pas Hendra baru pulang dari mijet. Oh ya udah, mau makan dulu atau mau pijet dulu? Kasihan Hendranya, masih capek. Ya kan Dra? Oh, enggak kok mas. Sudah biasa. Lebih baik pijat dulu. Habis pijat, lapar baru makan. Dan kalau buat Mas Sopian, juga enakan pijat dulu. Nanti kalau dipijat habis makan, nanti kembung, ketekan perutnya gak enak. Oh gitu? Ya sudah. Di mana pijatnya Dra? Di kamar saya aja mas. Baiklah. Ya, Hendra pun dengan ditemani Mbak Niken memijat Mas Sopian di kamarnya. Sembari ketiganya ngobrol bersama. Mas Sopian tampak kesakitan, tak kuat oleh pijatan Hendra, namun Niken terus menyemangatinya agar menahan dan pegal-pegalnya hilang. Ketiganya tampak semakin dekat. Di panti. Ya, di panti sendiri, di kamar Taufan. Setelah dari rumah Taufik sehabis tahlil tadi, Taufik sempat mengajak Taufan makan malam di luar. Sebelum akhirnya keduanya berpisah karena Taufik harus kembali ke kota sebelah. Karena besok kembali bertugas. Ya, hal ini sudah biasa. Namun mulai minggu depan Taufik bisa sesering mungkin menemui Taufan karena harus mengurus cabangnya yang di sini. Tok tok tok. Cekrek. Ya mbak. Ini tehmu. Makasih mbak. Bilangin makasih ya sama Taufik. Mbak baru datang. Barusan dikasih tahu anak-anak kalau tadi mereka udah makan. Katanya dapat kiriman dari Taufik. Iya mbak, nanti Taufan sampein. Sekarang anaknya lagi di perjalanan balik ke kota. Iya, ya sudah istirahat sana. Iya mbak. Ya, Taufan pun belum bisa tidur. Taufan belum nyenyak jika belum mendapat kabar Taufik sampai di kota. Dan sembari menunggu Taufik menelponnya dan mengabarinya sampai, Taufan pun mencoba menelpon sahabatnya. Dan penasaran Hendra sedang apa. Dra, lagi apa? Van, baru saja habis selesai mijet Mas Sopian. Ini lagi makan bareng. Sini Van, makan bareng. Oh, makasih. Aku udah makan tadi sama Taufik sebelum dia balik ke kota. Oh gitu. Nginep sini Van. Kamu aja yang nginep sini. Gantian. Aku tunggu ya. Ya sudah, habis ini aku ke sana. Oh ya. Ya, Taufan pun sembari menyeruput tehnya, sembari menunggu sahabatnya datang, Taufan pun kembali menelpon Taufik. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Harusnya Taufik sudah sampai. Namun sampai sekarang, Taufik belum juga menghubunginya. Dan itu membuat Taufan jadi khawatir. Tok tok tok. Van, masuk aja Ndra.
Cekrek. Kamu belum tidur ternyata. Belum, Dra. Nungguin Taufik ini loh. Gak nelpon-nelpon, bikin khawatir aja. Udah sampai apa belum? Padahal udah ditelepon berkali-kali, tapi gak diangkat-angkat. Aneh tuh anak, bikin aku cemas aja. Sabar aja, mungkin saja dia udah sampai tapi ketiduran. Iya kayaknya. Ya udah deh, besok pagi juga kabarin. Iya. Mau teh? Sudah, Van. Ngomong-ngomong, tadi kamu jadi tahlil kan? Aku tadi gak bisa. Dadakan dipanggil tetangga. Anaknya ke si Leo. Untung aja udah enakan sekarang. Iya tahu. Tadi Mas Bejo udah ngasih tahu kok. Dan kamu tahu nggak? Tadi kamu ditanyain sama Hendri loh. Hah? Iya beneran. Kenapa? Gak percaya? Bukan gitu. Masa iya dia nyariin aku? Padahal tadi aku udah berusaha nelponin dia. Tapi gak diangkat-angkat. Masa sih? Tahu dari mana kamu nomornya Hendri? Kan kalian belum ngobrol. Aku aja belum punya, lupa minta. Kamu minta sama Taufik? Bukan, Van. Minta sama Mbak Niken. Hah? Kok bisa? Ya, Hendra pun menceritakan kejadian sesungguhnya yang membuat Taufan senyum-senyum sendiri. Begitu, Van, ceritanya. Tenang aja, Ndra. Kalau menurutku, dia cuma gengsi aja. Cuma ego semata. Padahal sebenarnya dia kangen tuh, cuma ngempet. Kita lihat aja nanti, sampai kapan dia bisa menahan rasanya sama kamu. Aku gak yakin, Van. Dan kamu tahu, pas aku tadi pulang sendiri jalan kaki di pinggir jalan habis mijet, tiba-tiba ada mobil yang ngampirin aku. Dan begitu mobil itu berhenti, aku dengar langkah kaki mendekatiku. Gak cuma mendengar, tapi aku juga mencium aroma parfum Hendri yang masih aku ingat betul gimana harum tubuhnya. Terus, ketika langkah kaki itu mendekat, langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Aku yang jadi penasaran, berbalik. Terus aku panggil, "Dek." Tapi pas aku panggil, langkah kaki itu tiba-tiba saja menjauh. Dan sepertinya masuk mobil. Dan mobil itu lewat gitu aja, Van. Ini kamu bukan mimpi lagi kayak kemarinan kan? Sumpah, Van, kali ini aku gak mimpi. Juga gak halu. Wangi aroma tubuhnya masih kerasa di ingatanku sampai saat ini. Kamu bener-bener kangen banget ya sama Hendri. Iya, Van, kangen banget. Pengen meluk tubuhnya, pengen nyium, pengen semuanya, Van. Pokoknya aku pengen kayak dulu lagi. Tapi sayang, dia udah gak mau mengulang kisah kita lagi. Ngomong-ngomong, hubungan kalian sebelumnya udah sejauh apa? Dan ketika kamu kepergok almarhum Bapak Hendri, kalian sedang ngapain? Kamu belum jelas cerita padaku saat kepergok itu. Kamu hanya cerita jika kalian sedang berduaan. Sejujurnya, kita gak hanya sekedar berduaan. Tapi apa, Ndra? Tapi aku sudah melakukan hubungan terlarang. Seperti yang kamu lakukan sama Taufik. Apa? Kalian udah itu? Iya. Siapa topnya? Siapa buat? Aku yang mengambil keperjakaannya, Van. Wih, terus gimana, Ndra, rasanya? Susah diungkapkan dengan kata-kata, Van. Kalau dideskripsikan terlalu detail, hanya menambah rasa rinduku dan membuatku semakin tersiksa. Sekarang aja, bahas saat-saat indah itu membuat aku tegang. Oh ya, mana, Ndra? Ucap Taufan yang penasaran, hampir saja menyentuh milik Hendra. Beruntung Hendra segera menutup miliknya dengan tangannya. Hus, ngawur aja kamu. Kok aneh dengar ceritamu? Aku jadi tegang ya, Ndra. Aneh kamu. Kamu bayangin apa? Jangan sembrono kamu, Van. Ya bayangin kalian. Kenapa gak bayangin kamu sendiri aja sama Taufik? Aku udah 2 kali tadi, Ndra. Di taman sekali. Terus pas habis makan tadi sekali di mobil. Dan kita gantian loh. Pas di taman aku yang dimasuki, pas di mobil aku yang masuk. Emang enak, Ndra, dua-duanya. Mau masuk atau dimasuki sama-sama enyoy. Aku gak mau dimasukin, Van. Aku denger sendiri gimana Hendri meringkih kesakitan. Itu aja aku gak tega. Tapi dia tetap maksa buat masuk. Aku juga awalnya seperti itu. Bayangin aja, aku lebih parah karena harus dipaksa oleh Taufik. Dipaksa oleh keadaan. Beda dengan Hendri.
yang menyerahkannya dengan sukarela dan rasa cinta, sedangkan aku penuh drama. Iya Van, aku tahu, makanya aku tidak mau. Cukup aku saja yang masuk. Ya meski sekarang aku gak tahu aku harus masukin siapa. Ya masa masukin aku? Enggak lah, kita adalah teman dan sahabat. Jangan sampai kita merusak persahabatan kita. Apalagi aku tahu betul bagaimana Taufik sama kamu. Taufik sangat sayang sama kamu. Jadi jangan sampai membuat dia berpikiran macam-macam. Karena kalau dia macam-macam, nanti akan berpengaruh pada hubungan kalian yang selama ini adem ayem dan bisa menjadi contoh relationship yang goals. Meski gak normal, tidak seperti hubunganku yang gak jelas. Siapa bilang gak jelas? Jelas kok, cuma belum terang aja. Karena Hendri yang egonya masih tinggi. Iya Van, setidaknya aku sudah meminta maaf. Jika meminta maaf dan memohon saja masih belum cukup untuk bisa membuat Hendri kembali padaku, maka hanya diam dan pasrah yang bisa aku lakukan saat ini Van. Taufan tiba-tiba memeluk Hendra yang membuat Hendra terkejut. Drah, ada atau tidak adanya Hendri, aku akan selalu ada buat kamu. Bahkan sedari dulu pun, ada atau tidak adanya Taufik, aku berharap kamu selalu ada untukku. Ucap Taufan yang entah mengapa membuat Hendra terharu. Hendra bersyukur memiliki sahabat yang setia kawan padanya. Susah senang dijalani bersama. Hendra pun memeluk sahabatnya. Keduanya sama-sama diam, sembari berpelukan di ranjang. Jujur, hal ini sudah biasa keduanya lakukan sebelum keduanya berpacaran dengan berondongnya masing-masing. Namun, ketika keduanya sudah memiliki pasangan, apalagi pasangan keduanya sama-sama laki-laki, membuat Hendra seketika sesegera mungkin melepas pelukannya yang membuat Taufan yang tadinya nyaman jadi heran. Sebaiknya jangan terlalu dekat seperti ini. Biasa saja. Biasa gimana? Bukannya ini sudah biasa kita lakukan? Iya Van, tapi sekarang beda cerita. Kita sudah punya pasangan masing-masing. Maksudku, kamu sudah ada Taufik. Rasanya gak enak aja kalau kita pelukan kayak gini. Kok kamu jadi gak asik gini? Lagian Taufik gak ada di sini. Kita sahabat bukan? Iya, tapi ketika kondisinya kita sekarang sama-sama menyukai laki-laki, rasanya jadi aneh aja. Ya, emang kenapa? Kamu gak suka sama aku bukan? Ya enggak, Van. Belajar dari pengalaman aja. Awalnya aku kan juga gak suka laki-laki. Tapi karena terlalu dekat dengan Hendri, suka. Dan lama-lama akhirnya bisa tegang juga. Sama seperti kamu juga pada Taufik kan? Memangnya kamu sekarang tegang? Iya, dikit. Kok bisa? Aku enggak tuh. Gara-gara aku peluk, ucap Taufan memegang punyanya sendiri. Ya, mungkin karena tadi sebelumnya bahas kejadian sama Hendri waktu itu. Makanya itu, aku gak mau kamu deket-deket aku. Bilang kayak dari tadi kalau tegang. Gimana kalau kita colbar? Atau aku bantuin, sini. Jangan Van, jangan. Biarin aja, nanti turun-turun sendiri. Ah, gak enak Dra, bikin kepala puyeng. Lebih baik dikeluarin. Bukan Dra, kita sama-sama colbar. Sekali-kali biar kita punya pengalaman colbar bareng Besti. Jangan Van, memalukan. Ngapain malu-malu? Kita sama-sama laki-laki. Ayo buka. Apa perlu? Aku yang ngocokin. Dijamin enak, kata Taufik. Aku tuh pinter ngocoknya. Skill mengocokku udah tingkat dewa katanya. Jangan Van, jangan dipraktekkan sama aku juga Van, ucap Hendra panik saat Taufan berusaha hendak membuka resletingnya. Dan begitu tangan lincah Taufan berhasil membuka dan meraih milik Hendra. Van, cekrek. Mas, gue gak jadi ke... Taufik? Kalian bener-bener kelewatan. Malam ini juga kita putus. Fik, tunggu. Fik, ini gak seperti yang kamu lihat. Kamu salah paham. Fik. Ya, Taufik tak mempedulikan Taufan. Taufik berlari menuju mobil dan meninggalkannya. Van, mana Taufik? Drah, aku nyusul dia dulu ya. Iya Van. Ya, Taufan langsung mengambil kunci motor dan langsung menyusul Taufik ke rumahnya. Taufan
benar-benar panik dan ketakutan bagaimana Taufik tiba-tiba nggak jadi balik ke kota. Sedangkan dari tadi ia sulit dihubungi. Ya, Taufan pun kini sampai di rumah Taufik. Namun ketika sampai, mobil Taufik tak ada di sana. Mas, ada apa? Taufik mana, Pak? Loh, bukannya Mas Taufik kembali ke kota, Mas?